Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam dan iman. Dengan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat bagi sekalian alam. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pilar, amar ma'ruf, nahi munkar. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan kita antara muslim sebagai saudara yang diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti satu jasad atau satu bangunan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah dialog antara seorang anak dengan ayahnya. Sang anak berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku merasakan ada keberatan dalam diriku di dalam menjalankan beberapa perintah agama. Apa gerangan sebabnya, wahai ayah?" Sang ayah menjawab, "Pertama, karena engkau kurang memahami perintah-perintah agama. Padahal perintah-perintah agama itu mudah, wahai anakku. Dan akan dimudahkan oleh Allah SWT bagi para hambanya yang minta tolong. Selalu minta tolong kepada Allah agar dibantu di dalam menjalankan perintah-perintahnya, baik dalam sholatnya atau kesehariannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Kalian minta tolonglah kepada Allah melalui puasa yang kalian lakukan, melalui kesabaran di dalam menjalani kehidupan, dan minta tolong pula kepada Allah dalam salat-salat kalian. Dan ketahuilah bahwa perintah agama akan dirasakan berat kecuali oleh orang-orang yang khusyuk di dalam meminta kepada Allah, yang mana mereka selalu menganggap mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menghadapi kematian. Oleh karena itu, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa, dengan segenap hatimu. Seperti diumpamakan orang yang tenggelam meminta pertolongan dari orang lain. Kemudian lakukanlah dari perkara-perkara syariat, perintah-perintah agama apa yang kau mampu saja. Karena Allah tidak memaksakan para hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan seorang hamba kecuali sebatas kemampuannya. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahitukum anhu fantahu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang dari perkara-perkara yang dilarang, maka jauhilah oleh kalian. Dan apa yang aku perintahkan, lakukanlah sebatas kemampuan kalian. Sesungguhnya hancurnya umat-umat para nabi terdahulu disebabkan banyaknya permasalahan yang mereka lakukan dan perbedaan pendapat di dalam memahami dan mengambil hukum-hukum syariah dari para nabi mereka. Dan perselisihan tersebut, perbedaan pendapat tersebut akan menumbuhkan saling menjauh antara muslim, benci kepada muslim, permusuhan, perpecahan di dalam barisan umat Islam. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepadamu, wahai anakku, kita dalam kehidupan ini, ketika kita ingin rumah, maka kita mengeluarkan biaya besar untuk rumah dan perawatannya, baik daripada pajaknya ataupun bayaran-bayaran listrik, airnya. Bahkan ketika engkau ingin menggenggam satu handphone, kau harus membayar pulsanya dan merawatnya. Seluruhnya tidak ada yang cuma-cuma, seluruhnya ada bayarannya. Maka kemudian kita perhatikan ketika kita bangun tidur, kemudian keluar rumah, melihat lingkungan, kita menghirup udara, kita harus bertanya, kita tinggal di satu planet dengan segala sarana, mataharinya, bulannya, hujannya, dan berbagai nikmat lainnya. Oksigennya, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, bisa bergerak,
bisa bernafas, bisa berkedip. Seluruhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak dituntut dengan banyak hal, tidak. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, likulli sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sendi yang diberikan oleh Allah kepada manusia wajib disedekahkan, wajib disyukuri dengan sedekah. Itu yang berada dalam anggota tubuh kita, belum lagi yang di luarnya. Jadi ketika Allah meminta kepada kita untuk beribadah 5 waktu sehari dengan bayaran yang sebesar, nikmat yang seagung ini, tidak sesuai, wahai anakku. Jadi kau harus lebih mengetahui untuk apa kita beribadah, untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Makanya banyak ulama malu meminta kepada Allah, sebab yang diberikan terlalu banyak dan disyukuri pun belum. Lalu tanpa malu di kemudian minta tambahan yang lain. Wahai anakku, ada beberapa sebab yang dapat memungkinkan seorang hamba merasa berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara sebabnya adalah jauhilah oleh engkau, wahai anakku, harta-harta yang haram, bahkan harta-harta yang syubhat. Sebab harta-harta tersebut akan mematikan cahaya ilmu dan menutup daripadamu hikmah-hikmah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak akan tersisa daripada ilmumu kecuali yang buruknya. Adapun manfaat dan nur daripada ilmu itu akan tertutup dan sirna. Oleh karena itu, wahai anakku, kaburlah engkau dari orang-orang yang pembangun istana-istana, sebagaimana kau kabur daripada singa. Dan mendekatlah kepada orang-orang yang membangun alam kuburnya. Sang anak bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, apa yang dimaksud dengan pembangun istana-istana? Apakah para pemerintah dan penguasa? Sang ayah menjawab, kalau mereka sudah jelas bagi siapapun yang memiliki mata. Tapi yang aku maksud adalah orang-orang kaya yang bodoh, yang tidak peduli dengan keadaan hartanya, dari halal atau haram, dari syubhat. Sebab tidak ada yang selamat di antara mereka daripada kotoran-kotoran barang-barang yang haram itu, kecuali sedikit sekali, wahai anakku. Lalu anaknya berkata, wahai ayahku, bukankah kita diperintahkan oleh agama untuk mengambil dengan hukum zahirnya? Jawab ayahnya, betul anakku. Ini untuk para awam yang tidak mengerti perincian harta yang haram, perincian harta-harta mereka, yang tidak tahu seluk-beluk hukum-hukum haram dan halal. Adapun para ulama, maka mereka wajib memeriksa dengan teliti dan kemudian berhati-hati di dalam menerima harta-harta mereka. Sebab Allah SWT tidak melihat kepada apa yang zahir, tapi kepada yang dalam hati. Tidak kepada yang tertulis dalam kitab, bukan tertulis dalam buku-buku. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan, istafti qalbak, tanyakan hatimu yang telah mengetahui ilmu agama, yang telah memahami ilmu agama. Jadi orang-orang awam tidak boleh bertanya kepada hatinya, sebab dia tidak memiliki ilmu, hatinya tidak didukung dengan ilmu. Tapi para ulama harus bertanya hatinya, bertanya kepada hatinya, karena hatinya sudah dipenuhi, sudah dihiasi dengan ilmu-ilmu agama. Wahai anakku, dengarlah nasihatku, maka kau akan selamat dan beruntung. Alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Hendaklah kau bertakwa kepada Allah dalam kesendirian, juga ketika di depan orang. Jangan kau menjadi waliullah di depan umum, tapi menjadi musuh Allah ketika kau sendiri. Washab dawil ma'ruf wal ilmi wal huda. Temanilah orang-orang yang baik, berilmu yang memperoleh petunjuk. Wajanib wala tashab huditah maniftatan. Dan jauhilah orang-orang yang selalu membawa fitnah dalam bicaranya, dalam perilakunya. Maka niscaya kau akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Selalulah engkau berusaha mengenal Allah ketika engkau dalam keadaan senggang, tenang. Maka niscaya ketika kau sulit, Allah akan menolongmu. Wadhkurhu bijananik.